Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sultan Arista Bumaya, NIM 22010003. Saya dari Prodi Teknologi Listrik, mata kuliah Sistem SCADA. Saya akan menjelaskan filtrasi air pada sistem PDAM menggunakan SCADA. Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. PDAM, perusahaan daerah air minum, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan air bersih yang layak dikonsumsi. Proses filtrasi atau penyaringan menjadi tahap penting dalam sistem pengolahan air PDAM. Dalam dunia industri modern, sistem filtrasi dapat ditingkatkan efisiensinya dengan mengintegrasikan teknologi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Dengan sistem ini, proses penyaringan dapat dikontrol secara otomatis maupun manual, real-time, dan lebih akurat. Dalam proyek ini menggunakan VT SCADA sebagai software untuk mensimulasikan tahapan produksi air dari mulai keruh hingga bisa didistribusikan. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem filtrasi air bersih berbasis SCADA pada PDAM untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan air. Dengan sistem ini, proses penyaringan dapat dipantau dan dikendalikan secara real-time sehingga mempermudah pengawasan, mengurangi kesalahan, serta memastikan air yang didistribusikan memenuhi standar kebersihan. Manfaat yaitu mengetahui cara mensimulasikan pada software VT SCADA Lite, mengetahui bagaimana alur kerja pada filtrasi air pada sistem PDAM, serta mengetahui parameter pada setiap komponen. SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri dan infrastruktur dari jarak jauh. Sistem ini memungkinkan operator untuk mengumpulkan data secara real-time untuk mengawasi dan mengendalikan peralatan serta kondisinya. SCADA dapat digunakan untuk mengelola hampir semua jenis proses industri melalui antarmuka pengguna grafis. Modbus ini adalah protokol komunikasi serial yang dikembangkan oleh Modicon dan diterbitkan oleh Modicon pada tahun 1979 untuk digunakan dengan pengontrol logika terprogram atau PLC. Secara sederhana, ini adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi melalui jalur serial antar perangkat elektronik. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, VT SCADA Lite. Langkah pertama, kita mengklik garis 3 ini. Lalu, Add New Application. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul sesuai dengan project. Ini contoh saja. Nah, jika sudah, klik Next, lalu Finish. Karena saya sudah, saya tinggal buka saja. Nah, dari sana tadi akan masuk ke back menu ini. Jika sudah di back menu, maka kita mengklik tab browser. Nah, untuk membuat seperti ini, caranya adalah ini, diklik kanan, lalu New Child, lalu pilih port, TCP IP port. Nah, di sini kita bisa menuliskan, misal, nah, untuk area, kita pilih default saja. Untuk koneksi, yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk TCP IP port number ini
502. Jika sudah, apply dan OK. Nah, nanti akan keluar di sini. Nah, seperti ini, kan saya sudah mau tadi, tinggal diklik kanan, lalu di new child, lalu pilih driver, cari Modbus compatible device. Nah, ini ketik sini. Lalu klik option. Nah, berhubung namanya ada yang sama, berarti tidak boleh sama. Kita di sini milih ke Open Modbus DCP karena simulasi. Lalu apply dan OK. Nanti akan keluar di sini. Jika sudah, untuk membuat seperti ini, kita klik kanan lagi di sini, lalu klik new child. Nah, di sini kita bisa memilih digital atau analog. Contoh digital ini. Nah, untuk I/O di sini untuk read address berarti ini input. Kalau mau output di write address. Kalau mau input dan output diisi dua-duanya. Lalu apply dan OK. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, jika sudah kita buat semua seperti ini, lalu kita lanjut ke ID Studio. Di ID Studio ini kita bisa mengkreasikan sesuai kreativitas kita. Nah, ini semua bisa mengambil di widgets, image, atau shapes. Di sini juga kita harus memasukkan tag untuk menghubungkan ke kontak atau channel yang tadi. Ini contohnya klik kanan, lalu properties. Nah, ini klik tag. Nah, ini contoh ya. Itu tadi pompa air baku, kita milih pompa air baku. Kita select. Nah, begitu juga yang lain. Seperti ini. Terlevel, properties. Ini tag. Ini water level tangki 1 tadi. Nah, untuk membunyikan alarm seperti kayak water levelnya sudah penuh, kita klik alarm. Nah, ini klik critical dan ini set point 100. Nanti berarti pas poinnya 100 ini akan alarmnya berbunyi. Nah, seperti itu. Itu juga dengan yang lain. Selanjutnya kita langsung mempraktekannya saja. Kita menggunakan Modbus DCP Slab. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, ini klik OK. Nah, jika seperti ini berarti belum connect. Nah, jika ini sudah connect ya. Kalau sudah keluar angka yang 1 berarti connect. Kalau 0 kayak tadi itu belum.
cara menjalankannya, yaitu dengan mengklik satu, maka tombol start menyala. Nah, lalu pompa air baku juga menyala, ini menyedot dari sumber. Lalu valve terbuka mengarah ke tangki 1. Nah, ini tangki 1 jika sudah terisi penuh, maka akan berbunyi. Saya setting 100 liter ya. Nah, ini kita tanda-tangan dulu. Maka pompa air baku akan mati karena ini sudah penuh. Lalu pompa 1 akan menyala untuk mengarah ke turbidity sensor. Nah, ini sudah menyala karena tangki 1 sudah penuh, mengarah ke turbidity sensor. Nah, di sini air akan terbaca berapa NTU. Jika sudah turbidity sensor ini saya setting 80. Jika di bawah itu tidak akan berbunyi. Nah, ini 80 ya. Nah, ini turbidity sensor sudah menyala. Nah, dari pompa 1 ini turbidity sensor mengarah ke tangki 2. Nah, ini pompa mengisi sampai tangki 2 penuh. Jika sudah penuh, maka tangki 2 akan menyala. Water levelnya jika sudah penuh akan berbunyi ya, seperti tadi itu. Saya setting 100 liter. Jika sudah penuh, maka pompa 1 akan mati. Nah, di tangki 2 ini, sini akan difiltrasi. Jika sudah, maka pompa 2 akan menyedot dan mengarah ke turbidity sensor 2. Nah, ini. Nah, ini sudah menyedot ya, mengarah ke turbidity sensor 2. Nah, ini. Sini NTU-nya sudah menurun karena sudah melalui proses filtrasi. Ini saya jadikan 30. Nah, ini akan mengarah ke tangki 3. Sampai penuh, nanti pompa 2 akan mati. Nah, untuk tangki 3 ini, saya limit 100 juga. Maka pompa 2 tadi akan mati. Jadi
Maka pompa 3 ini pompa 2 ini ya akan mati. Nah, di sini kita memasuki filtrasi lagi. Nah, setelah sudah, maka air yang sudah layak akan di-stop di pompa 3 mengarah ke tangki distribusi. Nah, pompa 3 akan menyedot mengarah ke tangki distribusi. Apabila tangki distribusi penuh, saya setting 100 liter, maka akan berbunyi dan pompa 3 akan mati. Ini sudah mati. Lalu, air siap didistribusikan. Untuk mematikan, kita klik tombol stop. Nah, ini semua sudah mati. Semuanya sudah tidak bekerja lagi. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.